Jadi dari kecil saya punya mimpi jadi penari. Dengan apapun keadaannya, banyak orang yang berusaha mematahkan ini gitu. Ya lo nggak bisa lo gendut, gitu lo nggak bisa lo laki-laki lo mau jadi bencong. Waktu itu di tetangga depan rumah kakek itu sering nyetel lagu Jaipongan. Di satu sisi pas pertama kali ngerasain suara gendang, tubuhnya ikut bergerak kayak instrumennya, itu kayak kebahagiaan pertama aja. Pertama kali senang banget nari Jaipong misalnya gitu ya. Itu udah punya keinginan jadi penari. Tapi keluarga besar tuh kadang tanpa sadar mungkin jadinya melakukan body shaming atau mencemooh. Misalnya ini kan laki-laki gitu, mau jadi perempuan, mau jadi bencong misalnya. Atau misalnya ada kalimat-kalimat seperti misalnya mau nari gimana orang gendut begitu gitu. Itu malah datang dari lingkaran paling dekat. Itu pun juga terjadi di SD dan SMP. Jadi tuh mereka suka aja tuh ngomong, halo kan gendut lo mau nari apa, mau jadi barongsai gitu. Kadang suka diem aja di kamar, kadang suka ngaca, suka sedih sendiri aja kenapa jadi kayak gini. Ya sedih sih, tapi ujung-ujungnya saya balik nari. Setelah lagu kesukaan, mencoba bikin dunia sendiri di dalam kamar. Saya tuh suka sedih karena waktu SD saya nggak bisa kayak teman-teman saya yang lain yang bisa nari. SMP juga gitu. Hanya mereka-mereka yang tinggi, langsing, perempuan yang boleh nari. Saya ada di mana? Saya cuma ada di posisi penonton dan cuma berpikir pengen ada di situ, pengen ada di situ, pengen ada di situ. Sampai akhirnya ketika SMA, saya tahu SMA yang saya tuju, SMA Negeri 2 Depok ini punya satu teater sama namanya Teater Kaca. Saya pikir, oke, apapun yang terjadi, masuk dan coba. Saya nggak nyangka bahwa keberadaan saya di Teater Kaca untuk pertama kali menari itu menguatkan sebenarnya. Cuman karena pengen oke lah, ini waktunya menguji diri saya sendiri. Yaudahlah kalau misalkan emang ntar diejek lagi, ya udah selesai aja gitu. Tapi entah kenapa pertama kali nari di panggung itu, judul pementasannya Umar Bakri. Saya bikin koreografi dengan lagu kartun Heroes-nya Aqua. Terus ada juga beberapa koreo lagu India. Dan ternyata hasilnya fine-fine saja, hasilnya baik-baik saja. Saya nggak nyangka tepuk tangan dan support yang diterima itu melebihi dari ekspektasi saya. Kebayang sih sampai sekarang kalau saya nggak nyoba, gimana jadinya gitu. Karena ternyata musuh terbesar yang dihadapi oleh manusia memang diri dia sendiri gitu. Kalau saya waktu itu memilih untuk ya sudahlah saya ragu-ragu saja terus, mungkin nggak ada di posisi ini. Mungkin saya nggak bisa ngajar anak-anak SD, saya nggak bisa bentuk Avicenna Creative Generation misalnya di salah satu SD yang saya ajar gitu. Saya nggak bisa ngajarin ibu-ibu nari dan dia jadi bahagia gitu. Atau saya nggak akan ketemu anak-anak yang nanya, Kak Willy kapan lagi datang? Kenapa? Mau nari lagi besok? Gitu. Mungkin kalau saya akhirnya mengikuti apa kata orang-orang dan tidak mau mencoba, itu yang terjadi gitu. Ayah saya meninggal di usia saya 10 tahun. Jadi ayah saya dulu walaupun sebagai sutradara, bahkan di usia beliau yang 50 sampai dengan 60, beliau masih bekerja gitu. Walaupun dalam kondisi sakit, tetap menulis skenario, tetap melakukan editing, tetap menyutradarai. Saya jadi belajar bahwa dedikasi pada apa yang kamu cintai sejatinya memang berharga gitu. Setelah itu ibu saya menikah lagi. Ayah saya yang sekarang justru menjadi salah satu orang yang memberikan support untuk terus nari. Saya sebagai orang tua laki ya nggak kaget, biar bagaimanapun dia anak seniman. Kreativitasnya ya tergantung dia, ternyata dia lebih memilih menari. Soalnya kecilnya kan kurang kasih sayang papanya ya. Papanya kan dulu udah sepuh judulnya sama anak. Padahal sayangnya bukan main sebetulnya, cuman dia nggak ngerasain sayang papinya dulu gitu. Saya jatuh cinta sama Mimi Rasinah itu karena Mimi Rasinah di usia yang sangat renta, dia justru mencoba membangkitkan tari topeng. Beliau sanggup menghidupi karakter topeng yang ada. Saya sampai mikir kalaupun saya mau jadi penari, orang yang akan saya lihat pertama kali adalah Mimi Rasinah. Gak sempat ketemu, tapi ketemu cucunya. Tapi saya mungkin merasa bahwa spirit yang dimiliki Mimi Rasinah akan terus hadir gitu.
di mereka-mereka yang memang mencintai dunia tari. Beliau bukan orang yang dalam kapasitasnya mungkin kaya begitu ya, tapi beliau sanggup berjalan, entah itu tertatih, entah akhirnya kehidupannya menjadi membaik. Beliau menjadi seorang pengabdi seni yang menurut saya luar biasa. Cerita adalah sebetulnya sebuah singkatan dari Community Empowerment for Raising Inclusivity and Trust through Technology Application. Tapi kita semua tahu cerita dalam bahasa Indonesia adalah ya cerita. Program cerita yang dilaksanakan oleh The Habibie Center adalah untuk membangun inklusivitas di dalam komunitas. Karena kita merasa banyak sekali di mana kita mulai mengkotak-kotakan diri, mulai berkurang bergaul dengan yang berbeda dengan kita. Nah, dari situ saya tertarik sih. Akhirnya saya mendaftarkan diri. Saya merasa Duta Cerita itu bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan tidak menciptakan dunia ini hitam putih. Bukan sekedar siang atau malam, tapi ada senja juga di antara. Ternyata bukan hanya bagaimana kita menyampaikan cerita yang bagus dan cerita yang hebat, lalu kita bisa share dan mengajak orang untuk saling bercerita, tapi mau melihat ke masa lalu sebagai bentuk bahwa masa lalu yang menjadikan kita di saat ini. Saya nggak nyangka waktu masuk Duta Cerita tuh akan harus ngomong sama saya. Bukan saya yang saat ini, tapi saat saya yang dulu juga. Willy ketika dia mendaftarkan diri jadi peserta atau menjadi Duta Cerita, kita tertarik. Dia dari keluarga Muslim, dia dari keluarga yang seniman, dia pun menganggap dirinya sebagai seorang seniman juga, dan kita melihat pengalaman dia sebagai orang yang sangat cinta Indonesia dan sangat mencintai budaya, dan dia banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Dari awal saya melihat Willy sebagai orang yang sangat hangat, sangat friendly, dan sangat terbuka untuk melakukan apa saja, untuk melakukan kegiatan apa saja. Yang bikin menarik dan spesial waktu itu memang ada satu sosok perempuan. Setelah saya selesai bercerita dan menari, beliau datang dan memeluk saya. Beliau adalah Mbak Ima Abdul Rahim dari The Habibie Center, salah satu sosok yang menciptakan adanya program cerita dari The Habibie Center. Entah mungkin lagu, gerakan, energi sebegitu capture, dan karena Mbak Ima juga tahu sejarah perjuangan saya, jadi itu jadi personal juga buat beliau, personal juga buat saya. Kita pelukan, udahannya pelukan terus nangis. Ada kali 2 menit di panggung nangis. Ketika dia melakukan pementasan This Is Me di Cerita Fest, semua itu saya rasakan adalah ada termasuk di dalam dance itu. Saya tahu bahwa dia perjuangannya mirip dengan saya juga, bahwa kadang-kadang ada orang yang suka underestimate dia, banyak persamaan di situ. Tapi yang saya tahu adalah bagaimana dia berjuang melawan itu dan melakukan apa yang dicintainya. Sulit sekali untuk sangat terbuka untuk menunjukkan emosinya. Kesan yang saya dapat dari Duta Cerita adalah jika kamu melihat segala sesuatu memang tidak utuh, sebaiknya duduk bersama dan berbicara, walaupun dengan orang yang tidak dikenal. Hati saya bilang waktu itu jangan berhenti. Apapun yang terjadi jangan berhenti. Gitu. Lanjut, lanjut, dan lanjut. Kalaupun harus patah, bangun. Kalaupun harus remuk, bangkit. Kemerdekaan itu adalah bisa melakukan apa saja demi kepentingan bersama. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun dan kita jaga bersama. Kemerdekaan itu adalah ketika kita berani mengambil pilihan hidup dengan segala resiko, dengan segala patah, dengan segala hancur, dengan segala kekurangan yang ada, tapi tetap sanggup bilang inilah saya. Saya merasa sudah merdeka karena saya bisa mengeluarkan pendapat saya tanpa rasa takut. Saya merasa merdeka diri pribadi saya karena saya tidak merasa terkungkung oleh pendapat orang lain terhadap diri saya. Mengapa saya merasa bahwa saya sudah merdeka? Karena saya menerima diri saya seutuhnya tanpa harus mendengarkan orang lain. Orang lain bisa bilang A, B, C, dan D, tapi saya akan bilang, no, inilah saya. Saya dengan segala luka, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan, dengan segala pilihan hidup yang saya punya.